Ini kebetulan di tahun keempat aku sih nyoba berarti. Itu udah. Tahun keempat, Iya, 3 kali. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan laut, ketemu lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru, tentunya di program On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Nah, kawan laut, hari ini saya nggak sendirian loh yang jadi hostnya. Tentunya saya juga didampingi oleh siapa? Saya Mas Rizal. Nah, hari ini pada penasaran kan kawan laut, ada aura-aura baru, lembaran baru, saudara baru, keluarga baru. Nah, tentunya penasaran kan? Tretan baru kata orang Madura, kawan laut. Nah, kawan laut penasaran kan siapa sih orang ini dan asalnya dari mana? Nah, pada penasaran kan? Yuk kita langsung aja yuk ke perkenalan diri mereka masing-masing. Halo mas-masnya. Halo. Oke mas, sebelum saya langsung ke pertanyaan nih ya, intinya saya jangan tegang-tegang ya sampean ya. Santai aja, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Kayak tongkrongan biasa ya mas. Gitu. Iya. Nah, bisa ceritakan sedikit latar belakang mas-masnya, sama asalnya dari mana, terus pendidikannya apa? Bisa ceritakan? Mungkin Mas Feby dulu atau monggo silakan ke kawan laut. Perkenalkan, nama saya Feby Ahmad Iman Kurnia, panggilannya Feby. Untuk asal saya itu dari Lamongan. Saya lulusan dari S1 Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November. Dan apa lagi? Mungkin usia atau Untuk usia saya tahun ini 27 tahun. 27 tahun. Dan saya sendiri di keluarga merupakan anak pertama. Status mungkin mas? Untuk status saya untuk saat ini masih single. Oh single, tapi sudah ada calon atau gimana? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, ada. jadi Sudah, kawan Mas. sold out ya kawan laut, nggak bisa sold out. Untuk mas apa ini selanjutnya? Baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adam Sampurno Aji, biasa dipanggilnya Adam. Untuk asalnya saya dari Kabupaten Bogor. Jawa Barat ya? Iya, betul, Jawa Barat. Tambah jauh dari saya ternyata. Ada yang jauh lagi ya mas? Iya, ternyata. Oke. Terus apa lagi Kemudian mas? untuk background Iya. pendidikan saya, sebelumnya saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oh di Bandung. Iya, untuk jurusannya yang saya ambil kebetulan ilmu keolahragaan. Jadi sehat terus ya, sering olahraga ya? Iya. Fisiknya Status? bagus ya. Status mas? Untuk status saat ini ya pacar punya lah. Oh pacar. Jadi kayaknya ini sudah sold out semua ya kawan laut. Jadi mohon maaf untuk kawan laut gak bisa Juga, Mbak, nggak bagi bisa ya, yang Mbak. kaum perempuan nih. Saya juga insya Allah sudah ada calon. Alhamdulillah. Jadi curhat dong ini. Gak apa-apa. Ini ngobrol-ngobrol santai ya. Nah untuk selanjutnya ini tadi Mas Feby dari Lamongan, Iya. sama Mas Adam dari Kabupaten Bogor. Bogor. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, motivasi apa yang mas-masnya sekalian ini memilih jalur CPNS? Kenapa memilih khusus dari Kementerian Perhubungan? Kalau dari saya ya, saya itu ingin mewujudkan yang pertama cita-cita orang tua saya. Nah, terutama ibu dari dulu itu dari kecil pengen anaknya itu ada yang PNS. Makanya itu ya saya dari awal lulus juga nyari informasi tentang PNS. Ya saya tiap ada pembukaan saya daftar. Nah untuk kenapa kok Kementerian Perhubungan? Kebetulan saya ya di background saya dari teknik perkapalan, makanya juga yang linier dengan jurusan saya. Makanya itu saya ngambil di Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah lolos ya Alhamdulillah mas. keterima. Berkat doa ibu, karena doa ibu itu memang mustajab ya. Menembus Menembus langit katanya ya mas. Oke, untuk Mas Adam? Untuk aku sendiri, kenapa ingin perhubungan, Kementerian Perhubungan? Karena memang sejak sekolah menengah atas atau SMA ya, sudah terarah pingin masuk ke program sekolah kedinasan pola pembibitan.
Polbit. Iya, Oh tarunan. ya. Dan pada saat itu memang belum rezekinya. Rezeki. Jadi oleh karena itu mumpung CPNS di Kementerian Perhubungan ini sedang buka, saya coba untuk daftar di kementerian ini. Berawal dari coba-coba dulu ya, Mas. Iya, Tapi awalnya- sebelumnya pernah gagal. Iya, Oh. dan sudah. Awalnya coba-coba tapi lolos, bukan coba-coba tapi ketagihan, bukan. Oh, bukan. Beda cerita beda, itu, Mas. beda, Oke, beda, oke. beda. Itu salah maksud kawan laut, salah maksud. Oke, siap. Oh, tentunya untuk Mas Feby-nya ini berawal dari karena pengen dari Iya. seorang ibu juga, doa ibu juga pengen jadi PNS, dan juga Mas Adam juga itu ya berawal pernah tes dulu, Iya. terus gagal, terus akhirnya lolos ya. Iya. Alhamdulillah pokoknya ya. Sebelum menjadi CPNS ini, Mas, kesibukannya apa sebelumnya? Untuk Mas Feby? Untuk saya sebelumnya itu bekerja. Oh, bekerja. Ya, jadi setelah lulus kuliah itu saya sudah ganti-ganti pekerjaan selama 3 kali. Jadi pengalamannya sudah banyak berarti ya? Iya. Perjuangan sudah banyak, Mas, Iya. berarti ya. Untuk dari pekerjaan yang pertama itu saya langsung merantau sih, dari lulus kuliah itu langsung merantau ke Pontianak. Itu di Galangan juga. Ini kayaknya sudah tahu tentang pengalaman hidup ya, Mas. Pengalaman pernah kerja di sebelah sini sudah tahu berarti ya intinya Iya. ya. Penuh perjuangan. ya, Penuh ternyata. perjuangan, apalagi doa berkah orang tua juga, seorang ibu juga kan. Untuk Mas Adamnya mungkin kesibukannya apa sebelum CPNS, apa kuliah, apa kerja, apa gimana? Oh, kalau sebelum CPNS ini memang aku tuh fresh graduate bisa dibilang. pertama. Iya. Masih baru-baru nih. Iya. Iya. Baru selesai Fresh berkuliah. Ya, lagi seger-segernya. Iya, Mbak. Mas. Berarti baru lulus kuliah berarti ya? Iya, di bulan Januari kemarin. Terus berhubung ada pembukaan CPNS langsung sambil daftar. daftar, kebetulan Iya. alhamdulillah lolos Alhamdulillah ya. banget Alhamdulillah. lolos. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah mas-masnya ini punya keluarga atau teman juga yang pernah bekerja di dunia perhubungan mungkin? Berkecimpung itu. Berkecimpung dunia perhubungan? Dari keluarga sih tidak ada. Kebetulan ya orang tua itu di rumah sebagai petani. Jadi kalau untuk teman itu baru ada yang keterima di Kementerian Perhubungan itu 2 tahun lalu di CPNS 2023 itu teman satu angkatan 3 orang. Nah itu untuk penempatannya juga di Samarinda dan di Balikpapan. Itu dulu pernah tes bareng apa gimana? Untuk tesnya ya sampai SKD aja kalau untuk SKD saya. juga, oh. Untuk Berarti tes pernah gagal juga. pernah kan? gagal Oh, juga. Pernah gagal kawan laut. Intinya pernah mengalami perjuangan dua-duanya ini intinya ya. Dan tidak menyerah gitu. Tidak Betul. menyerah. Jangan pernah putus asa Iya, pokoknya untuk meraih masa depan yang cerah. Untuk Mas Adamnya? Untuk aku kalau untuk keluarga atau rekan-rekan ya, kebetulan kalau untuk keluarga ada Siapa kira-kira? ibu dan bapak. Ternyata dulu. Dari Kementerian Perhubungan? Iya, perhubungan. Oh laut. gitu, oh kebetulan ya, rezeki Iya. juga ya. Iya, Jadi Mbak. juga pengalaman tentang ilmu dunia Kementerian Perhubungan juga lebih banyak tahu juga ya. Iya, sedikit banyaknya. Informasi dari orang tua ya. Wah Iya. ini sangat kebetulan banget nih ya. Seperti Ada orang tua. pepatah gitu. Ah, Bahwa apa itu, buah Mas? jatuh dari pohonnya. Pohonnya. Ya. Memang rezekinya Mas Adam ini memang betul. Untuk selanjutnya? Selanjutnya dari saya nih, bagaimana sih proses perjuangan selama mengikuti CPNS, perjuangan selama tes atau segalanya? Dari Mas Feby. Kalau dari saya CPNS itu, saya kan masih bekerja di Galangan kan. Nah itu saya setiap hari itu tidak bisa belajar untuk siangnya. Jadi saya baru bisa belajar itu pada malam hari. Jadi saya nyempetin belajar di malam hari. Itu saya latihan tryout, saya baca-baca teori, buku, itu saya baca semua dan dari tanya-tanya teman yang sudah keterima di Kementerian Perhubungan, saya tanya-tanyain, saya tanya tipsnya gimana gitu. Dan alhamdulillah ya. Intinya cari-cari lolos. informasi Iya. ya Mas, terkait CPNS CPNS. pokoknya. Pokoknya nggak pernah putus asa ini untuk Mas Feby pokoknya ya. Bekerja dari pagi, Terus malamnya buat belajar. belajar, intinya nggak ada waktu istirahat apa Enggak. gimana? Iya, istilahnya ya setelah belajar itu. Biasanya kan anak muda itu kan habis
malam nongkrong. Nah, biasa kan gitu, Mas. Kenapa sampai memilih untuk belajar dan memilih untuk mencari informasi-informasi tentang terkait CPNS? Iya, tujuannya untuk mewujudkan cita-cita itu. Itu yang paling utama. Tentunya juga jangan lupa setiap untuk meraih cita-cita jangan pernah lupa minta doa restu seorang ibu atau orang tua. Ibu paling penting. Paling langsung nembus langit ya, Mas. Untuk Mas Adam? Kalau untuk aku nih ya, proses perjalanan dari awal sampai keterima di Kementerian Perhubungan Laut, ini kebetulan di tahun keempat aku sih nyoba berarti. Tahun keempat, Iya, 3 kali. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Iya. Masya Allah, ini benar-benar perjuangan juga ya, meskipun fresh graduate tapi untuk tes-tesnya ini juga nggak kalah saing dengan Mas Feby nih pokoknya ya. Iya. Pengalamannya juga banyak ini tentang gagal-gagal, tapi memang betul Mas Rizal. Memang setiap proses itu kita dijalani, dilakuin, nanti hasilnya kayak gimana itu udah nggak pernah mengkhianati hasilnya. Ya, selanjutnya apa sih tantangan terberat Mas Feby dan Mas Adam ketika mengikuti seleksi, dan bagaimana caranya kalian untuk mengatasi hal tersebut selama seleksi? Mas Adamnya dulu. Mas Adam, boleh kalau dari aku yang paling ini di SKB, seleksi kompetisi bidang seleksi itu. kompetisi bidang. Iya, karena kan memang background pendidikan aku sangat berbeda dengan promosi yang aku sangat daftar. jauh dari pendidikan apa tadi, Dari olahraga ya? Ilmu keolahragaan. ke Perhubungan laut. Perhubungan laut gitu. Perhubungan laut. Sangat berbeda. Tapi iya. kan setidaknya informasi kan dari orang tua sudah ada ya, tapi ya. Sedikit. Makanya aku di situ mengikuti untuk persiapan yaitu les sekedar online saja, seperti kayak tryout, materi-materi online. Sama-sama belajar juga ya. Iya. Mas. Tapi mohon maaf ini Mas, ada tambahan pertanyaan. Kira-kira kalau pada saat semenjak sampean ini ikut CPNS Kementerian Perhubungan, ada tekanan dari orang tua atau teman atau gimana? Soalnya kan ini pendidikannya Mas Adam ini kan sangat berbeda jauh nih dari olahraga. Iya. Nah, kenapa maksudnya kira-kira ada paksaan atau apa memang keinginan sendiri atau gimana? Atau diam-diam gitu. Atau diam-diam atau disuruh, kan punya pacar katanya, kamu aja biar orang tua kamu kayak gini-gini, kan gitu ya, kan nanya-nanya nih kawan laut santai aja ya. Nah, kira-kira memang keinginan sendiri atau ada keterpaksaan dari orang tua? Kan kebetulan orang tua kan dari Kementerian Perhubungan juga kan. Nah, kira-kira Mas Adamnya gimana? Kalau dari aku sih memang yang tadi aku bilang, jadi masuk Kementerian Perhubungan itu merupakan salah satu cita-citaku dulu. Karena ingin meneruskan atau sama dengan ibu atau bapak, dan akhirnya baru masuk di tahun keempat ini setelah beberapa kali gagal. Makanya ini berkali-kali gagal, makanya nggak pernah putus asa ini ya Mas. Jadi harus belajar walaupun kita gagal jangan pernah putus asa. Betul kawan laut, itu yang Kalau diucapkan bukan oleh Mas hari ini, Rizal. mungkin hari esok. Betul. Kalau bukan hari esok, mungkin esoknya. esoknya lagi. Kayaknya kayak bawa judul lagu nih. Udahlah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Mas. Mas Feby belum? Oke. Kalau dari saya sendiri justru kebalikannya dari Mas Adam. Saya SKD itu yang agak takut dulunya. Karena kenapa? Karena saya sudah lama bekerja dan tidak tidak Jadi belajar kepercayaan lagi. dirinya sendiri tuh kurang percaya ya Mas. Karena sudah lama tidak latihan, jadi sudah lama bekerja kan lupa ingat ya itu. Tapi itu semua akan terkalahkan Mas kalau sampai memang benar niat. Satu, kedua, doa restu seorang ibu itu paling penting Mas. Itu semua akan terkalahkan Mas. Biasanya ibu dan orang tua udah bilang ini mungkin jalan. Iya, mungkin ini jalannya takdirin sampai di sini kan. Dan kebetulan juga penempatannya di Madura. Lamongan Madura. Masih deket-deket lah Mas. Yang paling jauh sebenarnya Mas Adam ini kayaknya. Jadi nyampe juga akhirnya. Dari Mas Adam dan Mas Feby, apa sih reaksi keluarga atau pacar atau ibu ayah itu reaksinya bagaimana setelah diterima dinyatakan lulus? Reaksinya pertama kali keluarga gitu, atau pacar atau ibu atau siapa? Reaksi pertama kali Mas Adam mungkin? Oke. Dari aku ya, aku pada saat pengumuman itu nelpon ibu, karena sebelumnya aku pas daftar agak nggak bilang dulu ke ibu, ke ibu bapak.
surprise ini kawan laut kayak ulang tahun ya. Iya, jadi pas pengumuman aku telepon tuh karena keluar pengumuman tuh malam ya. Aku telepon ibu kurang lebih habis isya, kebetulan ibu habis sholat di situ. Pas aku kabarin. Posisinya di rumah gitu. Aku di Bandung Di masih Bandung. iya, masih kuliah itu. Tapi Iya. sebelumnya pada saat ikut tes CPNS ibu sudah tahu? Taunya pas aku sudah selesai SKD. Oh, selesai IKD. Iya. Jadi aku baru telepon dan ibu nangis di situ. Katanya alhamdulillah perjuangan kamu selama ini Sudah bisa terharu nih kawan laut. didapatkan gitu. Kalau untuk pacar ya, pacar justru Nah, sama ini beda sekali nggak cerita tahu. ini kawan laut. Beda cerita nih kalau udah ngomong pacar ini saya ngerasa kayak gimana ya? Gimana? Kalau untuk pacar justru nggak tahu sama sekali sampai pengumuman. Justru pas aku sudah mau berangkat, baru aku kasih tahu di situ. Dan di situ aku bilang kita bakal jarang ketemu. Oh, LDR. LDR. Nah, ini adalah uji apa namanya? Kesetiaan hubungan pasangan sama pasangan. Udahlah, jangan bahas-bahas itu nanti nggak selesai. Jangan bahas pacar lah. Ini sudah sold out Mas Rika. Kalau jomblo baru saya tanya-tanya lanjut. Barangkali kawan laut kan mau bertanya nih seputar mas-masnya yang udah ada yang jomblo berhubung ini sudah sold out, nggak bisa. Sold out semua ya. Nggak bisa ya Mas, nggak bisa. Nggak bisa, jangan diganggu. Jangan diganggu. Terus, Mas Febi. Mas Ya, Febinya? kalau orang tua saya justru malah setelah tahu saya lulus itu, ya mereka sangat bangga, sangat bersyukur, bahkan sampai diadakan syukuran. Aduh, ada syukuran nih. Apa namanya? Traktiran ya Mas? Iya, Traktiran. jadi di satu desa itu dibelikan nasi. Satu desa? Iya, satu desa. Satu desa. Biasanya kadang gitu Mbak, satu Oh, desa. gitu. Ya, masih di daerah kan masih kental sama Oh, ini. budaya. Ya, budaya. adatnya. Ya, tuh, Apa itu? syukuran. Maksudnya kan biasanya kalau desa itu entah kambing, entah sapi, Oh, entah kalau paham berhubung di di sini sana- ada sapi, mungkin sapi mungkin. Oh, Kurban. Kalau di sana gimana biasanya? kalau di sana itu ya kita buat makanan sendiri, masak sendiri, terus udah dimasak? dibagikan. Iya, terus dibagikan. Oh, gitu. Ya, berupa kotak. Masya Allah nih banget. Kalau Ini patut dicontoh ya, Mas. Berarti selalu apa? Mensyukuri. Mensyukuri, apalagi sudah apa namanya? Udah lulus CPNS ya, Mas. Selanjutnya, Mas. Mengapa sih kalian memilih di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bukan? Kan ada darat, ada udara gitu kan. Kementerian kan banyak nih. Kementerian kan banyak. Ada udara, ada Darat, dan laut. juga ada instansi lain. Kenapa memilih di DJPL? Dirjen Perhubungan Laut. Dari Mas Febi? karena saya kan sebelumnya ya itu tadi bekerja kan di galangan kapal. Iya, itu saya untuk di Kementerian Perhubungan itu ada yang sering survei ke sana. Lah itu saya kayak kepingin gitu. Ada ketertarikan di Iya. dunia perlautan nih. Iya. Ada ketertarikan betul. Kayak keren gitu ya. Nah, berhubung sudah pengalaman di dunia laut, jadi ya udahlah berkecimpung barangkali rezeki, berhubung rezekinya. Nah, kebetulan di Madura. Dan nggak jauh. Dan nggak jauh, bisa mudik juga ya Mas ya. Mudik juga. Dan ketemu sama calon. Calon. Ya, udahlah Mas, calon nanti aja lah. Ayo Mas Adam. Karena kalau udah ngomongin calon-calon udah. Enggak, bukan gitu Mas, saya juga ada calon, cuma kan maksudnya saya kan mewakili Iya, wakili kawan kawan laut laut, nih, iya. kan pasti bertanya nih gini, ini nih jomblo apa gimana kan Iya. sekalian nggak berhubung ini udah sold out, ya udahlah Biar nggak ada ngapain. pertanyaan lagi. Biar nggak ada Cukup pertanyaan lah kan. gitu kan. Ini kan ngobrol-ngobrol santai nih, santai. berhubung ini sudah sold out ya udahlah. Ayo Mas Adam, Adam. selanjutnya. Ada saya kok kayak beda. Kalau aku sendiri ya, kenapa Perhubungan Laut DJPL? Karena memang yang pertama tadi orang tua di situ dan emang sudah cita-cita sih, karena di Pol Pembibitan sendiri sebelumnya aku gagal daftar di sekolah pelayaran tersebut dan memang udah arahnya ke situ aku kepinginnya, walaupun background pendidikan aku tuh berbeda. Jadi sudah dicita-citakan lah kepingin di Perhubungan Laut. Berarti Gitu. kawan laut yang mau di perhubungan atau belum bisa lolos di Pol Pembibitan atau dan sebagainya, jangan putus asa. Mungkin jalan kalian belum tentu sama dengan Betul, itu yang paling utama pokoknya. Hmm. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa nih kesan pertama mas-masnya nih, Mas Febi sama Mas Adam nih, pertama kali saat tiba di kantor UPP kelas 3 Telaga Biru, apalagi kantor UPP kelas 3 Telaga Biru penempatannya di Madura. Kesan pertamanya nih, pertama kali datang melihat apa sih, di mana sih kantor UPP
Telaga Biru itu di Pasti mana kan sih? cari-cari dulu. Cari-cari dulu kan, biasanya kayak gitu. Gimana, Kesan pertamanya tuh gimana pas pertama kali pas diterima di CPNS dan kebetulan di Telaga Biru itu kesan pertamanya gimana? Untuk Mas Feby? Maksud Kalau untuk kesan pertama itu saat mau kesini ya, itu di map itu saya lihat itu kayak dekat banget. Oh, dekat. Tapi pas Memang dekat kalau Madura Lamongan dekat. di map. di map ya. Dekat. Alhamdulillah ini ya Allah saya udah diterima di CPNS, apalagi dekat nih bisa mudik nih kawan laut, apalagi ketemu calon ya. Iya. Terus apalagi Terus Mas? pas perjalanan ke sini kok nggak nyampe Kok- ya. Kayaknya di prank nih. Oh. Sepertinya lagi ya. Jadi mungkin kiranya Mas Feby mohon maaf ya sebelumnya ya. Madura, Lamongan. Kalau di map kan deket ya. Pas setelah di jalan Di jalan perjalanan tadi, jauh. jauh banget. Nah, pikirannya Mas Feby itu di Telaga Biru itu di mana kira-kira? Saya kira malah deket sama Bangkalan Kota. Bangkalan Kota. Iya, ternyata masih lumayan jauh. Ujungnya Bangkalan. Ujungnya Bangkalan. Tapi kan sebelumnya pernah kesini apa gimana? Belum pernah. Paling mentok ya di Bangkalan Kota. Bangkalan saja. Kota Iya. ya. Nah justru itu Mas, sampai yang belum pernah pengalaman kesini juga, alhamdulillah Allah takdirkan di sini dan jadi Alhamdulillah. tahu kan jarak dan temunya dari Lamongan juga kan. Yang awalnya kiranya, wah deket nih, ternyata jauh juga Jauh ternyata juga. ya. Dan untuk Mas Adam, kesannya pertama kali nyampe di sini apa? Nyampe di sini ya. Iya. Pertama kali setelah nyebrang Suramadu tuh ya. Sama aku pikir juga paling habis dari Suramadu nggak terlalu jauh karena aku buka maps kan waktu saat itu. Tapi di map itu ada itu alamatnya kantor UPNS 3 Telaga Biru. Ada kantor PP-nya. Ada fotonya juga. Ada fotonya juga. Terus Galeri-galeri kan. Iya. itu kiranya Mas Adam itu kayak gimana itu? Ekspektasinya itu. Ekspektasinya kayak gimana? Ekspektasinya Belum realita ya. Sebelum realita. Ekspektasinya dari Suramadu ya setengah jam lah kira-kira gitu. Ternyata pas jalan udah setengah jam kok masih jauh, masih ada 40 menitan lagi Kayaknya nih. sama ini kayaknya ya, kayak di prank ya. Iya, Terus, perjalanan lumayan jauh lah. Akhirnya sampai juga dan melihat kantornya secara langsung. Biasanya cuma hanya di maps aja kan dilihatnya. Oh, di map. Iya. Tapi di apa namanya? Di Instagram, Sosial media gitu. sosial media, iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, pertama kali nyampe sini ada ciri khas makanan di sini kan. Nah, kira-kira sudah pernah nyobain nggak makanan di Madura tentunya? Apa favoritnya pokoknya? Atau pengen nyobain. Pengen nyobain mungkin dari Mas Feby? Kalau yang saya pinginkan itu selama di Madura itu bebek sinjai. Bebek Sinjai. Karena terkenalnya itu, tapi bukan sponsor ini ya, bukan sponsor kawan laut. Nah, terus gimana? Terus untuk yang pernah saya coba, saya pernah nyoba itu yang nasi campur Di mana itu? Bangkalan Kota. Di Bangkalan Kota. Iya, Oh, berarti itu. belum pernah nyobain bebek Sinjai tapi Belum. pengen nyobain Iya, ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Coba bareng-bareng ya, Mas. Alhamdulillah. Oke. Iya. Untuk Mas Adam? Kalau aku juga udah direkomendasikan sebelum kesini sama saudara-saudara. Di mana itu? Saudara-saudara di mana itu? Saudara-saudara kan ada di Mojokerto, di Surabaya. Oh, Jadi nanti kalau sampai Madura cobain tuh bebek Sinjai gitu kan. gimana rasanya? Iya. Kita disuruh cobain. Disuruh cobain. cobain. Akhirnya pas sudah sampai sini kemarin baru nyobain. Kemarin Iya. bebek Sinjai. Bebek Gimana Sinjai. itu Mas rasanya, Mas? Itu rasanya bener sih. Memang ciri khasnya Memang ciri Bangkalan khasnya, ya. iya. Itu enak. Nggak ada duanya. Nggak ada Nggak ada duanya. Tapi mas-masnya perlu dicobain nih, tapi bukan sponsor ya. Lebih dominannya kalau di sini tuh rujak. Oh, rujak. Rujaknya di dekatnya Telaga Biru. Pokoknya itu ada sih, rekomen banget pokoknya. Nanti saya kasih spill dikit-dikit aja. Kalau itu kan makanan yang berat ya. Betul. Kalau ini kan rujak spesialnya di dekat Jajanan, kantor. Jajanan, cemilan-cemilan pokoknya. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, menurut Mas nih, tantangan apa nih pertama kali kerja di pelabuhan yang tidak banyak orang tahu? Untuk Mas Adamnya? Tantangan pertama aku ya, mungkin nanti pada saat harus ada survei terkait kapal-kapal yang masuk sini. Itu mungkin tantangan aku sih karena memang belum pernah ya sebelumnya. Oh, belum pernah. Iya. Tapi sudah mengetahui informasi-informasi di sini mungkin? Kalau untuk formasi-formasi, aku baca formasi yang aku daftar aja dulu. Oh, fokus Formasi ke yang situ aku ya. daftar, fokus ke. Untuk masalah itu bisa Iya. lebih cari tahu dulu ya ilmunya ya. betul. Oke. Selanjutnya Mas Rizal? Untuk Mas Feby dan Mas Adam, apa sih yang kalian ketahui tentang Dijen Perhubungan Laut dan di sektor ini
apa sih pentingnya bagi Indonesia gitu di sektor perhubungan laut, apa sih pentingnya untuk Indonesia, Mas Febi? Kalau saya yang saya tahu ya, itu Kementerian Perhubungan itu kan kayak apa konektivitasnya untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia kan. Nah itu jadi untuk barang-barang dan logistik itu semua kan juga antar pulau itu kan lewat kapal. Betul. Ada yang lewat darat, ada yang lewat udara. Lah itu fungsinya yang saya tahu di Kementerian Perhubungan itu dia yang mengatur dan menjembatani dalam hal tersebut. Untuk Mas Adam? Untuk dari aku sih terkait Kementerian Perhubungan itu merupakan salah satu kementerian ya yang menurut aku untuk perekonomian di Indonesia itu sangat membantu sekali, karena betul transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut itu sangat membantu perekonomian Indonesia gitu. Dan juga karena Indonesia itu terdiri dari lautannya yang luas ya, juga, betul apalagi sekali. dunia maritim ya Iya, Mas. betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih, menurut kalian bagaimana generasi muda bisa ikut berkontribusi di bidang perhubungan laut? Nah, berhubung ini mas-masnya masih muda Masih muda ini. nih, apa? Menurut Mas Adam nih gimana? Mungkin punya ide-ide. Nah, ide-ide atau apa mungkin? Mas Adam. Mungkin ide-ide yang harus disiapkan nih kalau untuk kaula-kaula muda ya. Kaum milenial apa Gen Z? Milenial. Gen Z ya, Gen Z. ya Gen Z. Gen Z. Kalau milenial Milenial. kayaknya udah itu deh kayaknya. Dulu. Dulu. Sekarang Gen Z. Harus banyak mengenal terkait laut dulu pertama. Pasti kan sekarang udah media sosial sudah sangat banyak ya. canggih banget. Informasi sudah bisa banyak didapatkan melalui itu. Udah dicari Udah pokoknya. dicari. Apapun bisa. Betul. Jadi mungkin untuk Gen Z ini harus baca dan merealisasikan apa yang sudah dipelajarin itu Betul, kepada betul. kementerian-kementerian ini atau instansi berikut. Untuk Mas Febi? Kalau untuk saran untuk kaum milenial atau Gen Z itu tadi, saya untuk lebih banyak mempelajari sejarah-sejarah juga di kapal atau di pesawat atau di darat itu lewat museum juga. Karena saya juga sebelum ke Kementerian Perhubungan ini saya suka ke jalan-jalan ke museum. Ya, jadi lihat-lihat. Pengen tahu kayak intinya sejarah ya. Sejarah. Itu juga penting Mas. Selain mencarikan informasi di dunia media, di dunia sosial media, berarti juga itu juga penting ya Penting Mas sekali. untuk mencari Langsung turun ke apa namanya wisata yang wisata ya. Betul. Betul. Selanjutnya? Apakah kalian tertarik untuk terlibat langsung dalam operasional pelabuhan, pengawasan atau kebijakan, dan kenapa gitu? Buat saya ya Mas, Buat Mas Adam. saya sangat tertarik pastinya karena mungkin itu bakal jadi pengalaman pertama saya di laut ya, bisa dibilang. Jadi sangat pingin bergabung, jadi sangat tertarik bisa dibilang. Untuk Mas Febi? Kalau dari saya sendiri, saya juga sangat tertarik karena ya saya ingin berkontribusi untuk negara, terutama di laut ini. Nah itu dalam pengawasan itu juga saya dari dulu juga ingin ikut terjun di pengawasan di laut. Dan juga karena dari backgroundnya itu terutama yang mendukung. Mudah-mudahan mas-masnya ini apa yang dicapaikan diharapkan juga semoga tercapai ya. Amin. Mungkin dari Selanjutnya saya nih Mas. Nah, apa nih nilai atau prinsip hidup mas-masnya sekalian ini yang ingin diterapkan dalam pekerjaan di dunia Kementerian Perhubungan? Mas Febi mungkin? Kalau untuk prinsip saya, dimanapun kalian bekerja, kalian itu harus jujur dan jangan pernah menyerah. Jujur itu nomor satu. Nomor ya? satu jujur. Untuk Mas Adam? Yang pasti berikan apa yang kita bisa berikan terhadap kementerian atau instansi tersebut, loyalitas yang pasti. Betul, karena judulnya ini kita abdi negara bisa dibilang ya, mengabdi pada negara, dan apapun yang bisa kita sampaikan, ide-ide kita berikan. Seperti itu. Ya, betul sekali, karena dulu saya pernah itu dari pelatih saya itu tanyakan apa yang kamu bisa berikan ke negara, jangan tanyakan apa negara yang bisa berikan ke kamu. Quote-nya dari Mas Rizal, betul. Mas Rizal. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Oke. buat pelatih saya dulu. Siap. Oke, selanjutnya kira-kira menurut mas-masnya nih, Mas Adam sama Mas Febi,
Kira-kira 5 tahun dari sekarang nih, apa mas-masnya ini kira-kira kalau sudah berada di posisi atau peran seperti apa? Mas Adam mungkin? Mungkin yang saya inginkan ya dalam 5 tahun ke depan, saya ingin berkarir lebih bagus, dan mungkin jika diberikan waktu, rezeki atau yang lain, bisa bersekolah lebih lanjut lagi, Lebih tinggi lagi Iya, ya, saya doain semoga tercapai ya Iya. mas. Terus apa lagi mas? dan ya semoga ilmu-ilmu yang udah saya pelajarin ini sangat berguna buat instansi yang saat ini saya Dan juga kerja. masyarakat sekitar ya Betul mas. sekali, yang paling penting. Untuk Mas Feby? Kalau untuk 5 tahun ke depan saya ingin berkarir. Jadi yang saya lihat dari pertama kali kan melihat tadi di tempat saya kerja saya dulu itu ada seorang merit inspector yang survei kan. Nah, saya bercita-cita itu pengen seperti itu juga. Intinya saya doain juga, saya doain juga buat Mas Adam sama Mas Feby, sama Mas Feby semoga Amin. tercapai ya Mas. Amin. Amin. Untuk selanjutnya nih Mas, kira-kira kalau diberi kesempatan nih membuat inovasi kecil dari pelabuhan, ide seperti apa sih yang mas-masnya ini pengen untuk Mas Feby, Mas Adam mungkin? Untuk aku ya, mungkin kita harus inovasi terjun ke masyarakat, mungkin seperti kelayakan atau keamanan terkait kapal sendiri yang ingin berlayar, diberikan tata cara berlayar yang baik dan benar, keselamatannya, Keselamatan dan keamanan yang sosialisasi betul. lebih tepatnya, Sosialisasi. betul sekali. Apalagi zaman sekarang kan teknologi juga ya Mas. Iya, Juga betul. penting juga untuk keselamatan dan keamanan pelayarannya. Iya, betul sekali. Untuk Mas Feby? Kalau untuk inovasi, kalau saya sendiri di pelabuhan itu agar sekarang itu kan zamannya digital ya, online. Betul. Jadi agar disediakan juga akses yang bisa diakses semua orang. Kita tidak perlu harus ke pelabuhan dulu. Jadi bisa di rumah kita bisa lihat akses untuk di pelabuhannya itu. Di era Iya. Digitalisasi. Betul, Ya, betul Mas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa pesan dan kesannya nih? Tips buat teman-teman kawan laut nih Mas, di luar sana pokoknya. Yang ingin bercita-cita jadi CPNS kira-kira apalagi di dunia Kementerian Perhubungan Laut pokoknya. Untuk Mas Adam? Untuk teman-teman yang ingin bergabung nih ya Mas ya, Mbak ya. Tipsnya apa nih kira-kira? Kawan laut di sana. Pokoknya Ya. semuanya pokoknya. Jangan lupa, jadi setiap alur pendaftaran itu diperhatikan dan dipersiapkan mulai dari SKD-nya, akademiknya, Cari tahu informasi. Bisa juga kalau memang harus belajar online atau les, nggak apa-apa, jangan pernah takut buat mencoba. Kalau Intinya memang nggak itu boleh menyerah ya. iya, usaha dan doa harus. Nah, penting itu yang paling utama pokoknya. Untuk Mas Feby? Untuk tips untuk calon-calon Kawan laut CPNS. itu yang pertama jangan lupa belajar. Itu pelajari semua tentang tes CPNS dan tentang instansi yang kalian tuju, terutama Kementerian Perhubungan. Terus yang paling penting itu minta doa orang tua. Itu sangat penting. Itu sangat Karena dijabah. setiap langkah seorang anak itu untuk masa depan itu nggak boleh putus dari doa seorang ibu, apalagi orang tua ya. Orang tua. Betul. Kalaupun orang tua nggak ada, tetap bersiara dan mengasih doa untuk orang tua kita, Betul. untuk masa depan kita ya Mas intinya ya. Betul. Nah terakhir nih Mas, nah dari sekian pertanyaan nih Mas untuk Mas Adam sama Mas Feby nih, pertanyaan terakhir, satu kata yang menggambarkan harapan mas-masnya nih di dunia perhubungan laut. Mas Adam, Kata nih. Satu kata. satu kata yang menggambarkan harapan di dunia perhubungan laut, kira-kira apa? Berhasil. Berhasil. Untuk Mas Feby? Mas Ebi, Sukses. sukses. Amin pokoknya. Sukses buat semuanya ya. Amin. Amin. Semoga apa yang diberikan sama Mas Feby, Mas Adam juga semoga tercapai ya. Amin. Nah itu kawan laut, hari ini saya sama Mas Rizal sudah mengobrol santai dan memperkenalkan diri tentang teman baru, keluarga baru kita di kantor UPI kelas 3 Telaga Biru. Tentunya siapa tadi? Mas Adam sama Mas Feby. Semoga bisa bergabung dengan kami juga, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk kantor UPI kelas 3 Telaga Biru dan semoga sukses pokoknya ya Mas, apa yang diinginkan ya, amin. Oke Mas, nanti pada saat saya bilang
on table, semua masalah kita bahas di sini ya. Oke. Itu dia kawan laut. Hari ini podcast hari ini saya Erna Aziza sebagai host dan juga saya Rizal Ardian Pratama. Sebelumnya mengucapkan terima kasih, dan apabila kami ada kesalahan dalam ucap, perkataan atau perbuatan yang kami tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya kawan laut, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya kawan laut. On table, Semua masalah kita bahas di sini. Bye bye kawan laut. Bye bye.